Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kuliah online, mata kuliah pembelajaran seni musik dan seni suara untuk PIAUD IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai suara merdu. Bagaimana sih agar kita bisa menghasilkan suara merdu dalam bernyanyi. Banyak sekali mitos-mitos mengenai suara merdu itu sendiri. Bagaimana caranya ya supaya kita itu suaranya jadi merdu? Ada mitos yang pertama yaitu tentang gurah ya. Banyak sekali ya gurah-gurah yang untuk mengeluarkan lendir di saluran sinus, saluran hidung, saluran tenggorokan. Ya, iya sih memang gurah ini mampu membuat sensasi yang enteng karena kotoran-kotoran itu keluar. Tapi apakah mampu menjadikan suara kita itu merdu? Tentu jawabannya bukan. Dia hanya sebagai penunjang saja. Sebagai contohnya, pernah nggak kamu mendengar Celine Dion itu pernah gurah? Siapa lagi itu penyanyi-penyanyi internasional itu pernah gak gurah? Saya yakin mereka gak gurah, tapi suaranya mereka merdu. Berarti gurah bukan merubah suara yang tidak merdu menjadi merdu. Ada lagi yang mempunyai mitos cara untuk menghasilkan suara merdu yaitu dengan berteriak-teriak di dalam air. Itu juga tentu tidak juga ya, malah glagep-glagep bisa berbahaya itu kalau berteriak dalam air. Ada lagi mitos yang lain itu makan dondong sekalian bijinya, ya enggak ya, tarik-tarik gini, wah itu malah rusak semua pita suaranya. Oke, kita kembali ke suara merdu. Suara merdu itu adalah suara kala kita menyanyi, kala kita bernyanyi, itu sang pendengar mampu merasakan kenyamanan, enak didengarnya, bisa terpesona melihat suara kita. Nah seperti itu. Nah, suara merdu ini berhubungan dengan produksi suara kita, yaitu produksi dari pernafasan, saluran pernafasan kita, mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru. Itu ada hubungannya pita suara, bukan saluran pencernaan. Apa yang kita makan bukan masalah itu, tapi ini berhubungan dengan saluran pernafasan. Apalagi saluran perkembangbiakan ya jelas tidak. Yang jelas ini adalah saluran pernafasan. Bagaimana sih cara kita, tips kita untuk dapat menghasilkan suara yang merdu? Yang pertama adalah suara kita harus sehat. Dalam kondisi yang tidak sehat tentu sulit untuk memproduksi suara merdu. Baru serak, tenggorokannya serak, batuk, itu ya juga sulit. Jadi syarat pertama untuk menghasilkan suara merdu yaitu suara kita sehat. Dengan sehat suara, maka kita akan maksimal dalam memproduksi suara. Yang kedua yaitu tidak memaksakan diri. Berarti dalam bernyanyi itu tidak memaksakan diri. Baik itu memaksa dalam hal power, banter-banter ke, terus baik dalam hal nada, yaitu pengambilan nada dasar, terlalu tinggi terlalu rendah. Jadi bukan memaksakan. Sesuatu hal yang dipaksa itu memang nggak enak didengar. Kita menyanyikan ya sesuai dengan karakter suara kita. Berarti dalam memilih lagu yang pertama sesuai dengan karakter kita. Kalau kita karakternya pop, ya jangan milih lagu yang dengan genre rock. Nanti hasilnya pun ya nggak merdu. Atau kita suara solawat
kita paksakan lagu pop, ya kadang kurang merdu juga. Karena cara memproduksi suara sholawat, suara qiraat mengaji itu juga berbeda-beda dengan suara bernyanyi pop, rock dan lain sebagainya. Terus ada istilahnya itu akustik empati. Berempati dengan bunyi atau suara yang kita hasilkan. Bila kita bernyanyi, itu suara yang kita hasilkan itu tidak lazim atau tidak sesuai dengan nada, itu pasti akan terdengar tidak enak. Nah, kita harus mempunyai kemampuan akustik empati ini. Jadi kita mampu mengontrol diri kita sendiri untuk memproduksi suara yang enak didengar. Bisa menggunakan bantuan headset. Bantuan headset itu kita bernyanyi, kita mendengarkan suara kita sendiri. Yang ketiga, untuk menghasilkan suara merdu, kita bernyanyi itu harus enjoy saat bernyanyi. Bagaimana sih maksudnya enjoy saat bernyanyi? Enjoy saat bernyanyi ini dapat dilakukan jika kita telah hafal lagu tersebut, hafal dalam arti liriknya hafal, terus notasinya pun kita sudah lancar, jadi tidak mikir lagi, kita fokus, hafal, enjoy. Jadinya kita bernyanyi bisa berekspresi dengan enjoy. Percaya diri kita akan tumbuh sehingga apa? Suara yang dihasilkan pun akan natural, keluar maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tidak mikir di sini. Kalau kita bernyanyi itu dengan berpikir seperti apalagi memikirkan beban hidupmu, habis diputus atau yang sudah menikah itu belum punya kerjaan, anak sakit, istri cerewet misalnya gitu, atau suling amu-amuan. Nah, itu tambah kacau lagi ya, bukan masalah mikir-mikir hal di luar musik. Hal yang musik ini kadang kita berpikirkan aja mengganggu. Memikirkan lirik sebelumnya, lirik sesudahnya, nada yang akan kita gunakan, kita pikirkan sudah bagus apa belum produksi kita dalam memproduksi suara kita, itu juga akan mengganggu keenjoyan kita dalam bernyanyi. Akhirnya apa? Suara kita juga ragu-ragu, tidak merdu akhirnya. Oke, selanjutnya kita hal yang keempat yang perlu dipersiapkan yaitu manajemen nafas. Dalam kita memproduksi suara harus dimanajemen nafas kita. Kapan memenggal kalimat, kapan mengambil nafas, itu harus diperhitungkan sekali. Karena bila tidak diperhitungkan, dikhawatirnya nanti kita kekurangan nafas, membagi nafas tidak pas, sehingga apa? Suaranya yang akhir ujung-ujungnya itu akan kesingsal, habis, jelek jadinya, nggak bagus. Seperti itu. Yang kelima yaitu adalah skill vokal. Ya, suatu keharusan kita harus mempelajari skill tentang vokal, mengenai manuver-manuver dalam cengkok-cengkoknya itu harus kita menguasai penuh lagu itu. Jadi bisa pas dalam bermanuver tinggi, bermanuver rendah, belok kanan, belok kiri. Nah, itu bisa pas. Jika sesuatu itu pas, maka akan enak didengarkan oleh telinga kita atau telinga para pendengar yang lain. Juga kita mampu menyanyikan dengan harmonis. Nah, itu berarti skill vokal itu kita berlatih tentang harmonisasi suara kita. Harmonisasi ini adalah kesesuaian antara lagu dengan irama, kesesuaian antara irama ini dengan produksi suara, ketepatan nada, dan lain sebagainya. Ini bisa dilatih, yaitu berlatih vokal tentunya setiap hari. Nggak mungkin kita latihan mau ingin menjadi
penyanyi yang bagus latihannya seminggu sekali, sebulan sekali, yaitu nggak maksimal. Paling nggak kita berlatih setiap hari sebentar-sebentar membawakan lagu apa yang kita mampu. Seperti itu. Yang keenam, yang selanjutnya, agar suara kita mampu merdu, yang perlu kita ketahui yaitu adalah artikulasi jelas dalam pengucapan. Pengucapan dalam bernyanyi ini harus jelas, yaitu terutama vokalnya. Misalnya contohnya kita bernyanyi Indonesia Pusaka, Indonesia tanah air beta, itu kan nggak enak ya, nggak merdu ya, tapi harus jelas. Indonesia tanah air beta, jelas. Jadi vokal yang keluar ini jelas. Misalnya menyanyikan lagu kalau nggak jelas, apalagi kalau lagu bahasa asing ya tambah nggak enak sekali ya, apa nggak dengar, nggak jelas maksudnya, ya nggak merdu lah kalau kita menyanyi dengan artikulasi yang tidak jelas. Misalnya kita mengucapkan kata fitrah keliru, yang dengan fitnah itu kan ya nggak enak. Fitrah kayak nggak enak ya, pasti nggak merdu kalau kita artikulasi yang kita bunyikan, kita ucapkan itu nggak jelas. Yang terakhir ini yaitu kita harus sering-sering mengevaluasi diri, mengevaluasi suara kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara merekam hasil suara kita. Kita cari bagian-bagian mana yang kurang pas untuk diperbaiki. Oh, ini nadanya kurang bagus. Oh, cara saya memproduksi suaranya yang seperti ini tuh hasilnya jelek atau bagaimana. Nah, sering-sering kita merekam itu juga kita sering berlatih juga. Akhirnya apa? Kita akan mampu mencari di mana, kapan kita akan memproduksi suara yang tepat, yang baik. Sehingga, oh berarti posisi saya seperti ini, kita akan tahu sendiri. Oh, bernyanyi itu yang paling bagus menurut saya itu dengan cara begini, mengambil nafasnya seperti ini. Itu saya akan lebih enjoy. Hasilnya pun akan bagus. Itu tidak mungkin kita lakukan di saat kita bernyanyi. Kita bernyanyi mengevaluasi, nggak mungkin. Kita sudah fokus pada nyanyian, nggak mungkin kita tahu mana kekurangan dan kelebihan kita. Tapi kalau kita merekamnya, setelah bernyanyi kita perhatikan bagian demi bagian dalam nyanyian kita, akan kita temukan kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kekurangan kita evaluasi, perbaiki, kelebihan itu yang dipertahankan dan ditingkatkan. Oke, dengan 7 tips itu saya harapkan semua mahasiswa PIAUD IAIN Kudus mampu mempraktekkannya. Nah, tugas untuk mahasiswa sekalian nanti adalah membuat grup WhatsApp. Nanti di sana saya dimasukkan di grup. Untuk apa? Nanti kita akan diskusi di sana berbagai macam hal tentang seni suara. Gitu ya, kita tugasnya menunggu grup WhatsApp terbentuk. Segera komtingnya mempersiapkan semuanya itu untuk kelancaran pembelajaran online kita bersama. Oke, pada hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.